Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha gagah, yang maha menerima segala amal hambanya, yang maha menerima taubat hamba-hambanya, menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki qalbun salim, menjadi manusia-manusia yang memiliki hati yang bersih, menjadi manusia-manusia yang memiliki hati yang selamat. Sebab manusia yang akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan bertemu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak identik dengan orang yang banyak ilmunya saja, tidak identik dengan orang yang banyak ibadahnya saja, tapi orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan amal yang membuahkan qalbun salim. Yaumala yanfa'u malu wala banun, dan ingatlah ketika hari di mana anak dan harta tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Terkadang ada orang yang banyak ilmunya menjadikan dirinya merasa lebih tinggi, merasa dirinya lebih pandai dibanding orang lain, dan menganggap orang lain semuanya bodoh, menganggap orang lain semuanya tidak berdaya. Maka orang itu tidak akan selamat, bukan karena kurang ilmunya, tetapi hatinya yang kotor. Ada orang yang gemar beribadah, merasa dirinya lebih soleh, merasa dirinya lebih solehah dibanding orang lain, merasa dirinya lebih baik dibanding orang lain, merasa dirinya lebih dermawan dibanding orang lain. Dia tidak akan selamat bukan karena kurang amalnya, tetapi hatinya yang kotor. Maka orang-orang yang akan selamat menghadap Allah adalah orang-orang yang berilmu dan beramal yang membuahkan kepada qalbun salim. Salah satu kisah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika para sahabat sedang berkumpul di masjid, kemudian Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan datang dari pintu arah sana seorang ahli surga. Rasulullah menyebutkan 3 kali, akan datang ahli surga, akan datang ahli surga, akan datang ahli surga. Kemudian nampaklah seorang dengan masih basah wajahnya dengan air wudhu, dengan menenteng terompahnya. Rasulullah mengatakan, itulah ahli surga. Para sahabat merasa aneh, kenapa orang ini dicalonkan sebagai ahli surga oleh Rasulullah SAW? Maka salah satu sahabat beliau, Amr bin As, datang kepada orang itu dan mengatakan, wahai fulan, sebetulnya aku pada hari ini, pada malam ini sedang bermasalah dengan orang tua saya. Maka saya tidak akan pulang sampai beberapa hari, dan bolehkah saya menginap di rumahmu? Padahal sahabat itu berbohong, dia tidak memiliki masalah dengan keluarganya. Tapi yang dia inginkan adalah dia ingin mengetahui amal apa orang-orang itu sehingga orang itu dicalonkan oleh Rasulullah menjadi ahli surga. Maka diizinkanlah untuk menginap selama beberapa hari. Diriwayatkan bahwa dia menginap selama 3 hari. Begitu hari pertama, dilihat amalan orang itu. Tidak ada amalan istimewa, sholatnya begitu saja. Sholat tahajudnya sama seperti kita pada biasanya. Tetapi yang membedakannya adalah ketika dia bergerak dari tidurnya, ketika dia bergerak sedikit dari tidurnya, dia mengucapkan, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian setelah hari berganti dan pada hari terakhir, orang yang dicalonkan menjadi ahli surga mengatakan kepada sahabat yang ingin mengetahui amalan-amalannya, dan sahabat itu pun jujur kepada orang itu, sebetulnya kami tidak punya masalah dengan orang tua saya, tetapi yang kami inginkan adalah kami ingin mengetahui amalan apa yang kau perbuat di rumah sehingga Rasulullah menyebutkan engkau akan menjadi ahli surga. Orang itu mengatakan, satu saja amalan yang saya miliki, yaitu saya tidak memiliki perasaan hasud, saya tidak memiliki perasaan iri kepada rizki orang lain, dan saya yakin bahwa apa yang ditakdirkan untuk saya akan sampai kepada saya, dan apa yang tidak ditakdirkan untuk saya tidak akan sampai kepada saya.
Saya tidak pernah memiliki perasaan benci kepada orang lain, tidak pernah merasa hasut dengan rizki-rizki orang lain. Maka kaum muslimin rahimakumullah, syariatnya adalah, hakikatnya adalah bahwa yang menjadikan orang itu menjadi calon ahli surga adalah bukan amalan-amalan yang luar biasa, bukan ilmu-ilmunya juga. Sebab percuma beramal yang tinggi, berilmu yang luhur, tetapi tidak memiliki hati yang sempurna. Yang dimiliki oleh orang itu adalah dia memiliki qalbun salim, memiliki hati yang selamat, memiliki hati yang bersih, tidak pernah memiliki perasaan iri kepada orang lain. Sebab mari sama-sama kita bersyukur atas rezeki kita hari ini. Tidak boleh kita membeda-bedakan dengan orang lain karena takdir kita masing-masing berbeda. Kaum muslimin rahimakumullah, di bulan yang mulia ini, mari kita sama-sama perbaiki diri, kita mulai dari hati kita masing-masing. Jangan sampai kita memiliki perasaan dengki kepada orang lain. Sangat disayangkan di bulan yang mulia ini kita banyak iri, kita banyak dengki, tidak menerima atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan qalbun salim kepada kita. Karena qalbun salim tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang Allah kehendaki itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Itulah yang bisa disampaikan. Wa'afu minkum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.